agak unik di sini rumahnya, kita agak sedikit pop up bangunannya, ada sedikit maju mundur. Jadi sisi kanan sama kiri seperti kayak nonjol ke depan gitu. Ini konsepnya modern Japandi. Jadi jendelanya itu nggak ada yang main di vertikal, semuanya horizontal. Halo guys, Bismillah, hari ini kita lagi di project DND House Bogor di wilayah Tajur. Sekarang progresnya udah masuk ke bulan ketiga guys. Alhamdulillah rumahnya tuh udah naik ke 2 lantai. Jadi kita lagi bangun rumah dari tanah kosong, modern Japandi gitu guys. Rumahnya cukup luas ya. Dia tuh luasnya sekitar 300 meter kurang lebih. Karena tanahnya tuh di coupling ada 3, 1, 2, 3. Jadi rumah yang kita bangun tuh di coupling yang paling ujung. Gitu guys. Ayo guys, check it out guys. Di project ini tuh kita udah masuk ke bulan ketiga. Kita tuh mulai sekitar bulan April akhir kurang lebih. Alhamdulillah itu udah musim penghujan di akhir, jadi nggak terlalu keganggu soal hujannya. Jadi di progres 2 bulan ke 3 bulan sudah mulai naik atap guys. Jadi kita lagi persiapan atap sekarang. Ini tuh rumahnya modern Japandi ya. Walaupun tanahnya di coupling 3, kita kebagian luas tanah si penghuni itu sekitar 200 meter persegi kurang lebih. 200 sekian ya, tepatnya tuh sekitar 250 sampai 90-an kurang lebih. Cuman yang terbangun hanya 64 meter persegi aja guys. Nah ini di depan ini mungkin layoutnya kalau saya bisa jelaskan, ini ada carport 2 mobil gitu ya, sebelah kiri dan sebelah kanan. Panjang dari ujung depan ke sini tuh masih sisa 6 meter doang guys. Itu agak lumayan ya, jadi 2 mobil tuh masih bisa masuk. Ditambah ada beberapa motor, mungkin 2, 3, 4 ya, masih bisa masuk. Karena di samping sini ini masih ada sisa lahan yang sisanya ya, ini sekitar 100 meter persegi ini ada guys, 100 meteran. Itu rencananya nanti akan jadi area taman landscape, ada area bermain anak gitu ya, sama area olahraga kayak mini apa ya, mini basketball gitu ya, kayak mungkin setengah lapangan kali ya, 3 on 3 gitu guys, di bagian sini nanti ke depannya kayak gitu guys. Nah ini udah naik, tinggi badan bangunan tuh sekitar 7 meter, 7 sampai 8, karena kita plafon pakai yang 3 meter guys. Ayo guys, kita masuk ke dalam. Nah ini agak unik di sini rumahnya, kita agak sedikit pop up bangunannya, ada sedikit maju mundur. Jadi sisi kanan sama kiri seperti kayak nonjol ke depan gitu bangunannya. Di tengah-tengahnya itu dindingnya agak mundur ya, gitu ya. Jadi di sini kita main sedikit ada apa ya, ada penebalan dinding yang dimana dinding itu berbeda gitu ya. Jadi di sini nanti finishingnya cat biasa, yang kanan juga cat biasa, cuman yang tengah-tengah itu kita kasih finishing dinding WPC yang apa ya, wall panel komposit ya, campuran kayu dan apa namanya, plastik itu guys. Nah bagian sini nih, ini nanti motif-motif kayak kisi-kisi kayu gitu guys. Nah di sini foyernya, pintu masuk itu double pintu. Di sini nanti ada pintu, dalam juga ada pintu lagi. Jadi mungkin karena konsepnya semi-semi ala Japandi gitu ya. Jadi pas kita buka pintu gitu ya, mungkin kayak rumah Doraemon gitu guys. Buka pintu gitu ya. Nanti buka ke sini nih, nanti ada apa namanya tuh? Ada buat sepatu. Jadi kita bersih-bersih, duduk buka sepatu tuh di sini. Gitu guys. Ayo guys. Nah, ini nih ada satu ruangan lagi. Ruangan kecil. Ini area apa namanya ya? Servis kurang lebih. Semi-semi gudang juga gitu guys. Ini konsepnya tuh jendelanya horizontal. Nah, ini ruang kerja kecil, working room. Masuk lagi ke sini. Nah, ini kita bikin tangganya modelnya U gitu ya. Jadi naik dari sini, belok ada bordes, naik lagi ke atas. Cuman di sini kita tetap sediakan satu powder room di bawah, hanya untuk kloset aja guys. Gitu guys. Nah, ini bisa lihat guys. Ini konsepnya modern Japandi. Jadi jendelanya itu nggak ada yang main di vertikal, semuanya horizontal. Tinggi sekitar 60 cm kali panjang. Panjang itu ada yang 1,8, 2,5 meter, ada yang 2 meter. Jadi jendela di DND House ini variatif guys. Jadi panjang pendeknya tuh beda-beda. Di bagian sini, ini nanti ada apa?
dapur ya, dapur bersih, kulkas segala macam di sini. Lalu masuk ke area sini, nanti ada gawangan, pintu lagi, tutup, servis di bagian sini. Nanti tempat nyuci baju di sini, gitu guys. Masuk lagi ke sini. Jadi rumahnya itu walaupun 64 meter persegi itu sekatnya banyak. Open space-nya cuma di belakang aja. Gitu guys. Ini bathtub. Madepnya ke sini. Jadi pada saat kita mandi, gitu ya. View-nya view ke jendela luar, gitu ya. Di sini nanti ada wastafel. Cuma kemarin ada revisi perubahan sedikit. Infonya mau dirubah jadi area shower, gitu guys. Oke. Nah, masuk ke area ruang tengah yang memang dimana lumayan open space. Nah, ini ada dua perbedaan gradasi guys. Di sini di bondek, dak lantai, yang ini kosong. Karena bagian sini itu nggak kena area lantai 2. Jadi bagian sini hanya ditutup atap aja, skylight. Gitu guys. Jadi cahaya matahari itu bisa masuk dari jendela ini depan ke dalam. Gitu ya. Ini lumayan cukup luas sih. Lumayan cukup luas. Kalau nggak salah sekitar 4 kali 3 meter lah. Itu buat area entertain, nonton TV, area olahraga sedikit. Ada di sini kita kasih sekat buat lemari besar, buku-buku gitu ya. Gitu guys. Ini beberapa udah diaci, udah di plaster, maaf. Tinggal nunggu aci. Beberapa titik listrik tuh udah kita marking ya. Ini buat kulkas, ini cooker hood, ini buat apa namanya? Stop kontak meja dapur. Gitu. Beberapa udah kita tandain guys. Yang lebih nah ini juga udah kita tandain, saklar. Ini buat TV kalau nggak salah ya. Ini TV. Gitu guys. Kurang lebih itu tampilan lantai 1. Nah ini bisa diintip. Sisa lan samping ya guys. Bayangin punya rumah kayak gini, tanahnya besar tapi nggak dibangun semua. Jadi area landscape-nya juga cukup oke. Enak buat sirkulasi udara. Dan rumahnya ini alhamdulillah nggak mepet tembok tetangga. Jadi matahari dari kiri, kanan, belakang itu masuk semua ke dalam. Gitu ya. Rumahnya insya Allah anti gelap. Penerangan cukup. Udara alamnya juga bisa masuk dengan baik, gitu guys. Nah, kita naik ke atas yuk. Di pematang ku menerawang tentang sebutir harapan yang telah aku tanam di tanah kelahiran. Nah, ini guys, lantai 2-nya. Secara dimensi sama size ini lebih kecil guys. Ini ke radius sekitar 20 meter. Jadi area living di lantai 2 tuh cuman 40 meter kurang lebih. Nah ini naik tangganya dari sini nih. Tadi dari sini ya, ini kita belum tanggain. Dari sini ada bordes, nanti naik ke sini. Makanya ada besi overstack ya buat tangga. Itu wajib teman-teman kalau bangun rumah 2 lantai sediain besi overstacknya buat dikoneksi dengan besi wire mesh tangga di bawahnya gitu ya. Ini kenapa bolong? Ini buat void biar bisa kita ngintip ke bawah. Jadi nggak full kebangun semua di dak lantai 2-nya. Gitu guys. Ini area livingnya nggak begitu besar ya, gitu ya. Sini ada kamar mandi full, bisa buat mandi juga, bukan powder room. Nah ini di sini masuk lagi ada area apa namanya kamar tidur ya. Standar kamar tidurnya ini sekitar 2,5 kali 3 meter, cukup untuk single bed 120 kali 2 meter. Buat lemari, meja belajar juga cukup. Nah ini ada 2 di sini kamar anaknya guys. Oh di sini ya, oke. Di sini. Sini kamar anaknya. Kamar anaknya. Ukurannya kurang lebih mirip sama yang sebelah. Kompleks masih apa namanya? Plesteran ya. Gitu ya. Jangan lupa teman-teman di sini bikin kepalaan guys. Gitu ya. Jangan lupa teman-teman bikin kepalaan sebelum plester. Biar dindingnya ketebalan plesternya itu sama semua. Nggak ngasal gitu ya. Nanti tinggal tinggal pakaiin ini ya. Jidar di plester semua, lalu diratakan. Karena sini ketebalannya tuh sudah dihitung pakai water pass, jadi bisa sama semua. Jadi lurus anti gelombang. Nah ini cocok nih di sini nih. Kita bisa taruh kredensa, lukisan gitu ya. Jadi ini ada spot mati yang dimana memang nggak bisa digunain, paling sifatnya hanya dekoratif guys. Nah, ini kita masuk guys ke kamar utamanya, gitu ya. Nah, ini kamar utama guys. Ini nanti ada kasur, TV, sini ada area wardrobe, WC. Cuma di sini memang konsepnya kamar utamanya itu tidak menggunakan kamar mandi dalam. Jadi kamar mandi tetap sharing di sebelah, gitu ya. Lantai 2 hanya ada 3 kamar guys. Ini cukup panjang guys. Jadi kamar utamanya itu sepanjang badan bangunan,
gitu ya, sepanjang badan bangunan. Sampai sini guys. Nah ini juga ada. Jadi rumah ini tuh konsepnya full banyak jendela setiap ruangan. Cahaya masuk alami, udara juga masuk dengan alami. Cross ventilation ini atap belum tertutup ya. Ini lumayan adem guys, adem banget. Nah ini angin masuk nih dari sana nih. Angin masuk. Nanti kalau ini gantian dari sana. Gitu ya. Itu benar-benar rumahnya grand building, super sehat insya Allah gitu ya. Karena sudah didesain dan dikonsep rumahnya modern Japandi guys. Oke. Lalu kita lanjut lagi guys. Ini masih progress, nanti insya Allah pekan depan kayaknya udah mulai ini ya, nyusun rangka atap, tapi ini kita lagi ngejar plester dinding dulu di lantai 2 guys. Kurang lebih tuh guys, di lantai 2. Kita turun lagi lantai 1. Oke guys, sekian day in the house. Progress pekan ke berapa ya? Udah lupa guys, 3 bulan mungkin kali ya. Kita semoga bisa lancar proyeknya sampai selesai. Kita lanjut nanti progress finishing atap ya, nanti kita pilih lagi. Cekidot, stay tune terus di konten channelnya Global Construction. Untuk seputar hunian bangun rumah, arsitektur, konstruksi, kalian mampir aja ke channel ini. Tonton terus guys, sampai habis. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe guys. Sekian guys, terima kasih. Barakallahu fikum.